Hentikan, Elena. Enggak kan? Bekik Elena. Riana kemudian menggenggam pergelangan Elena yang menarik rambutnya. Lalu, wut. Dia memutar kepala dan tubuhnya. Tangan Elena terpelintir dan Dimas yang terus berusaha melepas tangan Elena dari rambut Riana tersingkir. Ah, bekik Elena kesakitan. Riana melepas rambutnya dari cengkeraman Elena, lalu menghempaskan tangan wanita itu dengan kasar. Dimas menatap Riana syok. Ia kemudian melihat adik tirinya yang menangis kesakitan. Kamu pikir bisa macam-macam denganku? Kamu salah, Elena. Selama ini aku selalu mengalah karena kau adalah atasanku, tapi sekarang tidak lagi. Kau tahu, Elena, melihatmu saat ini, sisa respek yang aku punya untukmu langsung menghilang. Tidak aku sangka wanita dengan titel MBA, tabiat dan akhlaknya tidak lebih rendah dari mereka yang tidak berpendidikan, menggunakan kekasaran, menipu, dan memanipulasi hanya demi keuntungan pribadi. Sungguh memalukan. Wajah Elena memerah di tengah rasa sakit yang saat ini ia rasakan di pergelangannya. Elena menyerot tajam pada Riana yang berani mengatainya. Trisa, sudah, cukup. Ayo kita pergi dari sini, ajak Dimas seraya merangkul ibunda Evan itu. Jangan sok cuci kamu, Trisa. Kamu itu hanya pelakor yang dicampakkan, geram Elena. Riana yang sudah melangkah bersama Dimas untuk keluar dari restoran itu kembali membalikkan badan dan menunjukkan jari tengahnya kepada Elena. Trisa, cukup, hardik Dimas dan menggeret Riana keluar dari sana. Sementara itu di London, di balik meja kerja yang besar dan kokoh, seorang laki-laki dengan balutan jas mewah dan manaset yang ditambahkan pada lubang kancing lengan kemeja bertata berlian 6,05 dan 5,90 karat berlian serta 18 karat emas, tanpa sibuk dengan banyaknya kertas di atas mejanya, lalu tenggelam dengan pekerjaannya hingga laki-laki itu tidak menyadari ada sepasang kaki indah sedang menghampirinya. Tak, masih sibuk? Jemari dengan kuku bercat merah yang menyodorkan secangkir kopi menjadi yang pertama dilihat manik hijau itu, tapi tidak lama mata itu kembali pada kertas yang ada di tangannya. Sayang, minum kopi dulu. Tak ada reaksi. Tangan itu justru bergerak menggeser pena di atas kertas, lalu kembali ke komputernya mengetikkan sesuatu. Sayang, ibu memanggil kita ke Mansion untuk makan malam. Kamu tidak lupa kan? Wanita berbalut mini dress itu perlahan melangkah mendekati laki-laki yang adalah ayah dari Evan, Eric Francisco Jenkins. Ia lantas berdiri di belakang kursi besar itu dan menempatkan tangannya di kedua bahu Eric. Serak. Belum lagi sempat wanita itu memijat Eric sudah berdiri, lalu berbalik dan menatap tajam ke arah si wanita. Keluar. Eric, keluar, jangan menyuruhku mengulangnya, Shirley. Shirley menggigit bibir bawahnya. Matanya berkaca-kaca melihat Eric yang begitu garang memandangnya. Keponakan Wendy itu mengangguk pelan dan berjalan enggan keluar dari ruangan itu. Eric melempar pulpen di tangannya dan mengusap wajahnya kasar. Desahan berat terdengar keluar dari mulutnya. Laki-laki itu membuka lacinya. Di sana, sebuah ponsel lain yang biasa ia gunakan untuk menerima informasi penting dari asistennya terus bergerak dengan layar menyala. Dia mengambil ponsel itu dan segera mengangkatnya. Tuhan, Madam Hanwil mengumumkan pernikahan Anda dan Nona Shirley ke media. Mata Eric seketika melebar. Ia kemudian membuka laman pencarian dan benar saja. Berita tentang dirinya berurutan di situs pencarian itu. Kapan ini? Kenapa kamu baru memberitahuku? Maaf Tuan, sejak semalam saya masih mempelajari dokumen yang dikirim Andre Weiss soal Derek. Jadi saya cukup cari tahu apa Anda tahu soal ini. Aku masih belum bisa menghubunginya.
Baik Tuan, maaf, saya masih belum bisa memblok Gary supaya tidak bisa menyadap telepon Anda. Sudahlah, aku juga tidak ingin memberi celah laki-laki itu menjatuhkan anak. Sekarang hubungi Ana. Erik menempatkan tangan pada perutnya dan berkecak pinggang. Laki-laki itu kemudian berjalan cepat ke dinding, lalu buk. Bercak merah basah bercetak pada tembok bercat putih itu. Kepalan tangan yang laki-laki itu gunakan untuk menggebuk tembok menetes darah segar dari buku-buku tangannya. Ibu, Gary, kalian keterlaluan, geram Erik. Napasnya terengah beriring peluh menghias wajahnya. Dia membuka kacing kerahnya, melonggarkan dasi, lalu melepas hiasan kemeja itu ke lantai. Ana, please, aku mohon, percayalah padaku, lirih Erik. Sebuah ide terbersit di benak laki-laki itu. Ia kemudian berlari untuk mengambil ponsel yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan asistennya. Tapi tangannya terhenti ketika laci itu sudah terbuka. Ia baru menyadari bahwa ponsel itu disetel untuk menerima panggilan saja. Lemas dirasa Erik. Dia menghempaskan tubuhnya ke kursi dan memejamkan matanya, berharap asistennya segera memberinya kabar soal Riana. Jadi bagaimana? Ada kemajuan? Tanya Elena sambil mendudukkan dirinya di sofa tunggal ruang tamu rumahnya. Laki-laki berkacamata dengan kuncir tipis di belakang kepalanya yang duduk di sofa panjang itu menipiskan bibir dan mengangguk. Ada, tapi tidak banyak. Apa itu? Saya menemukan beberapa sobekan kertas dalam bahasa Jerman, tapi tidak lengkap. Lalu saya juga menemukan botol obat gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan? Tanya Elena dengan alis berkerut. Iya, betul. Diazepam. Ada juga vitamin dan kondom. Elena terperangah. Ia menatap orang suruhannya itu dengan mata lebar. Kondom? Jangan bilang kalau dia dan Dimas. Sepertinya bukan. Saya menemukannya lebih dari 2 minggu lalu. Maksudmu? Saya menyamar jadi petugas kebersihan di apartemen Trisa. Saya mengumpulkan sampah yang dibuang Trisa dari beberapa minggu lalu. Elena beringis jijik. Dia kemudian melihat tangan laki-laki itu yang baru saja mengambil minuman yang disuguhkan asisten rumah tangganya. Jangan khawatir, saya hanya mengambil sampah kering dan saya juga selalu mencuci bersih tangan saya, Bu. Ucap laki-laki yang bisa dipanggil Pak Yono itu sambil terkekeh. Elena mengangguk walau dia masih merasa jijik. Ia kemudian memberikan kode agar laki-laki itu melanjutkan ceritanya. Yang menjadi perhatian saya juga menemukan beberapa resep obat dari psikiater. Satu sudut bibir Elena terangkat 1 inci. Ia kemudian mengangkat alisnya dan menatap laki-laki di hadapannya. Jadi, dia mengalami gangguan jiwa? Terka Elena. Saya tidak bisa memastikan karena itu hanya obat tidur. Apa? Pak Yono, lalu kenapa Papa kasih tahu saya? Pak Yono mendesah. Ia tersenyum tipis menatap pelayannya. Bu, saya bisa paham kalau Teresa itu mengalami insomnia, tapi dari sampah yang selama ini saya kumpulkan, tidak ada botol obat tidur sama sekali. Hanya ada 1 botol diazepam kosong. Jadi artinya apa? Ketus Elena tidak sabar. Saya akan menyelidiki terus, Bu. Saya tidak bisa menyimpulkan sendiri. Ini foto-foto yang saya ambil. Pak Yono menyerahkan amplop pada Elena dan segera dibuka wanita itu. Foto-foto saat Riana masuk keluar apartemen, Erik dan Riana yang bergandengan dengan Evan dalam gendongan Erik yang diiringi 2 orang di belakang mereka. Lalu Riana yang terlihat masuk ke klub serta foto-foto Riana saat mabuk dan dibawa Ayu ke mobil. Bagus, Bapak boleh pulang, ujar Elena dengan mata yang masih fokus melihat foto-foto di tangannya. Bu,
Elena mengerutkan alisnya. Ia kemudian melihat asisten rumah tangganya yang berlarian mendekatinya. "Ada apa? Ngapain lari-lari gitu?" kata Elena. "Bu, ibu ada di TV, Bu." Elena tertegun. Ia segera berdiri dan berjalan cepat menuju ruang tengah. Wanita itu menyambar remote dan memasang televisi layar datarnya. Mantan General Manager Glamorous melakukan kekerasan pada mantan bawahannya, desainer yang sedang naik daun, Trisha Mariana. Menurut saksi, keduanya terlibat saling adu mulut sebelum ES menarik rambut desainer cantik tersebut. Banyak spekulasi yang menyebutkan ES menaruh dendam pada Trisha Mariana menyangkut kasus mantan asisten Trisha yang kini menjadi model. Elena menggeram. Wanita itu mematikan layar televisinya lalu membalikkan badan. Ia pun menangkap pandangan Yono yang melihat ke arahnya. Kau sebar foto-foto yang kamu dapat, tulis tentang dia dan Dimas juga. Aku tidak akan membiarkan wanita itu bersorak karena ini." Pak Yono mengangguk. Tanpa banyak kata, ia memutar badan dan berjalan pergi. Sore itu juga, berita Riana yang diseret Ayu keluar dari klub tersebar di media sosial. Riana yang masih sibuk dengan persiapan MPW tidak mengetahui berita yang beredar soal dirinya dan Elena, juga berita tentangnya yang mabuk. Dari pagi setelah Dimas mengantarnya ke kantor, ia terus berkubang di dalam ruang desainnya. "Nis, desain ini untuk batik Tuban, Banyuwangi sama Madura. Untuk batik Tanah Liat, pakai desain yang ini," tunjuk Riana memberikan instruksi asistennya. "Baik, Bu. Oh ya, saya lupa bilang, Anda diundang ke Indonesia Batik Charity, Bu. Berlin juga meminta Anda ke sana." Nisa melihat asistennya itu sekilas, lalu kembali mengecek katalog kain di tangannya. "Oh, kapan? Di mana?" "Seminggu lagi di London, Bu." Tangan Riana yang sedang memilah kain di katalog berhenti. Ia kemudian melihat asistennya itu dan terdiam. "Bu, apa saya bilang saja kalau Anda tidak ada waktu?" Riana menghela napas. Ia meletakkan katalog di tangannya ke meja dan memejamkan mata. Bayang-bayang kebersamaannya dengan Erik terakhir kali terulang di benaknya. "Sayang, aku tidak ingin melihatmu terluka karena aku. Aku juga tidak ingin menyakiti adikku. Ibuku dan Stanley juga ayah Stanley. Mereka bukan orang yang hanya mengancam di mulut, tapi mereka akan melakukannya dengan pasti. Sayang, aku mohon, beri aku waktu. Beri aku waktu supaya aku bisa membenahi semuanya. Sayang, aku mohon. Sayang, aku sangat mencintaimu. Benar-benar mencintaimu." "Bu," Riana mengerjak. Ia melengkungkan bibirnya, lalu mengangguk. "Aku akan berpartisipasi." Keributan yang terjadi di kafe Monbok antara Elena dan Riana begitu cepat tersebar. Begitu juga dengan foto-foto Riana yang sedang mabuk dan dipaksa Ayu untuk masuk ke mobil. Tidak dijelaskan dengan pasti alasan keduanya bertengkar ataupun mengapa Riana sampai terlihat sangat mabuk. Namun yang menjadi perhatian laki-laki pemilik manik hijau itu tertuju pada laki-laki yang menjadi penengah di antara kedua wanita itu. Matanya kian lama kian tajam ketika dia menggulir layar komputernya ke bawah, di mana dia melihat bagaimana laki-laki di dalam foto merangkul Riana. Ceklek. Wajah yang masih terlihat tegang dan dingin itu berpaling ke arah pintu ruangannya yang terbuka. Desa napas kasar dan rahang yang bergerak malas menyambut wanita yang baru aja berjalan masuk. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya laki-laki itu dingin, seraya menatap malas wanita yang tersenyum manis padanya, lalu mengganti tampilan layar komputernya. "Sayang, aku masakin makanan favoritmu. Parianpi berisi daging domba dan kentang tumbuk. Ini, cobalah," ujar wanita itu seraya meletakkan mangkuk kaca berisi hidangan khas Inggris di hadapan laki-laki tanpa ekspresi itu. "Aku sibuk, makanlah sendiri." Wanita itu mengerucutkan bibirnya. Ia menunduk dan memainkan jemarinya. "Stanley, bawa makananmu dan keluar dari sini. Jangan datang kemari tanpa aku suruh."
Ini kantor, bukan tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Tambah ayah Evan itu dengan nada pedas. Xianli menggigit bibir bawahnya. Ia memalingkan wajahnya dan menghapus air mata yang mulai meluncur dari kedua sudut matanya. Eric, panggil Xianli. Suaranya terdengar sengau karena cairan mulai menumpuk di hidungnya. Kamu lihat sendiri, wanita yang kau kagumi itu, dia langsung berlari ke pelukan laki-laki lain saat kamu tidak ada bersamanya. Aku selalu setia kepadamu, baik waktu kau jauh maupun dekat denganku. Hatiku selalu memandangmu, walaupun kau selalu cuek kepadaku. Eric, apa yang harus aku lakukan agar kau melihatku dan peduli kepadaku? Apa semua yang aku lakukan tidak cukup? Apa kau tahu, pertemuan pertama kita bukan saat di Stanford, tapi sejak kita masih SMA. Kau tidak mengenaliku, karena itu aku berusaha begitu keras. Aku juga mempertahankan kesucianku demi dirimu. Aku tidak pernah intim dengan laki-laki lain, karena aku hanya ingin kau yang pertama untukku. Kau lihat wanita itu? Dia tidak pernah setia kepadamu. Dia hanya memanfaatkanmu saja. Tapi kenapa kau hanya melihatnya dan membenciku? Eric meletakkan kertas di tangannya ke meja. Ia kemudian memundurkan kursinya dan bersandar santai. Mata hijaunya menatap jenuh wanita berginju merah yang sedang terisak di hadapannya. Sudah puas nangisnya? Xianli yang terus tertunduk seketika mengangkat wajahnya. Ia mendengus, menertawakan dirinya ketika melihat bagaimana Eric menatapnya.